तेरा सफर हो बायसे रहमत खुदा करे, तेरा सफर हो बायसे रहमत खुदा करे, हो लम्हा लम्हा साते नुसरत खुदा करे. Di antara kota-kota anak benua yang telah mengisi damainya dengan warna-warna peradaban, spiritualitas, dan sejarah, salah satunya adalah kota Multan, yang selama berabad-abad telah menjadi pusat ilmu dan pengetahuan, kebenaran dan cahaya, serta cinta kepada Allah. Ia juga disebut sebagai kota para wali. Angin-anginnya harum dengan wangi kalam para sufi, dan dinding-dindingnya adalah saksi bisu sejarah ribuan tahun. Multan terletak di tepi sungai Chenab di Punjab Selatan. Kota ini tumbuh dalam pangkuan ilmu dan hikmah. Di sini para pemuka agama seperti Hadrat Bahauddin Zakaria, Hadrat Shah Rukni Alam, dan Hadrat Shah Shams Tabriz menyalakan lilin kebenaran. Kota ini selalu menjadi tuan rumah kafilah-kafilah spiritual. Kebahagiaan sejati kota ini adalah bahwa pada tahun 1897 Masehi, tanahnya mencium kaki Imamuz Zaman, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihi salam. Ketika Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam melakukan perjalanan ke Multan dalam rangka memberikan kesaksian dalam sebuah perkara, kisah singkat atau sebut saja riwayat perkara ini adalah bahwa pada masa itu di anak benua terdapat pemerintahan Inggris. Mereka mengatakan bahwa kerajaan-kerajaan yang berdaulat pada waktu itu, di antara kerajaan-kerajaan yang besar adalah kerajaan Bahawalpur. Pada waktu itu di sana terdapat pemerintahan dinasti Abbasi, dan pada tahun 1880 Nawab Sir Sadiq Muhammad Khan yang keempat menjadi penguasa kerajaan ini. Ini adalah peristiwa tahun 1880 bahwa Nawab Sahib menerima gelar kehormatan GCSI dari pemerintah Inggris. Kemudian pada tahun 1897, seorang wanita Eropa yang bernama Miss Connor mengajukan gugatan terhadap Nawab Bahawalpur, dan dalam gugatan itu disebutkan bahwa Nawab Sahib, yakni Nawab Bahawalpur yang sedang kita bicarakan, telah menikah dengannya dan bersikap tidak pantas kepadanya, serta kemudian juga menceraikannya, tetapi tidak menunaikan hak-haknya. Dan dari bulan Maret hingga Juli tahun 1897, selama beberapa bulan ini, perkara tersebut terus disidangkan, dan setelah itu gugatan ini ditolak. Selama berlangsungnya perkara ini, Sayyid Nazim Hussain, editor surat kabar Nazimul Hind dari Lahore, terus-menerus memuntahkan racun terhadap Nawab Sahib dan sekretaris pribadinya, Maulwi Rahim Bakhsh Sahib, tanpa bukti, dan menulis hal-hal rumah tangga dan pribadi sedemikian rupa yang dengan cara apapun tidak dapat disebut pantas dan terhormat. Surat kabar Nazimul Hind melakukan propaganda besar-besaran terhadap negara bagian Bahawalpur, khususnya terhadap sekretaris pribadinya, Maulwi Rahim Bakhsh Sahib. Tuduhan-tuduhan tidak bermoral dan pengkhianatan dilontarkan kepada beliau. Yang atas hal itu, Maulwi Rahim Bakhsh Sahib menyatakan niatnya untuk mengajukan perkara pencemaran nama baik, yaitu libel. Pentingnya Maulwi Rahim Bakhsh Sahib juga dapat diukur dari fakta bahwa beliau pernah menjadi sekretaris pribadi Nawab of Bahawalpur Sir Sadiq Muhammad Khan yang keempat, dan juga pernah mengajar di Education College, tempat beliau juga mengajar Nawab Sahib. Setelah pendidikannya, Nawab Sahib membawa beliau ke Bahawalpur, dan di sana beliau juga menjadi Perdana Menteri. Dan demikian pula setelah wafatnya Nawab Sahib, beliau juga menjadi Ketua Dewan Perwalian yang memiliki seluruh kekuasaan negara bagian. Pada tahun 1909, beliau juga dianugerahi kehormatan CIE oleh pemerintah Inggris, dan pada tahun 1913, beliau juga menerima gelar Sir. Jadi,
rangkaian jasanya sangat luas, dan dari hal ini dapat diukur pentingnya beliau serta kepribadiannya yang terpelajar dan sangat cerdas. Ketika editor surat kabar Nazimul Hind mendengar kabar tentang niat Maulwi Rahim Bakhsh Sahib, ia memikirkan taktik untuk memainkan kartu agama guna membangkitkan emosi masyarakat dan mulai menyebarkan kabar bahwa Maulwi Rahim Bakhsh Sahib adalah murid rahasia Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam. Pada saat itu, pemerintah menerbitkan terjemahan berbagai surat kabar dan majalah dalam bahasa Inggris dengan nama Selection from the Vernacular Newspaper in the Punjab. Jika kita melihat terjemahan berbagai surat kabar dari Maret 1897 hingga September 1897, dapat diperkirakan betapa seriusnya situasi yang telah terjadi dan bagaimana situasi tersebut terus diperparah dengan tingkat keseriusan yang meningkat dari hari ke hari. Misalnya, dalam terbitan tanggal 24 Juli 1897, surat kabar Nazimul Hind kemudian berusaha memberikan arah baru, maka surat kabar tersebut menulis bahwa Maulwi Rahim Bakhsh Sahib baru-baru ini mengunjungi Lahore, dan di Lahore bersama pemilik Bombay House, yang menurut surat kabar Nazimul Hind adalah murid Hadrat Mirza Sahib, sebagaimana Maulwi Sahib. Mereka bersama-sama menyusun sebuah konspirasi. Kemudian dalam terbitan tanggal 7 Agustus 1897, surat kabar tersebut menulis, saya akan membacakan terjemahannya untuk para pembaca. Di antara semua ini, hal yang paling patut disebutkan adalah bahwa tahun ini dari Istana Maulwi Sahib telah mengirimkan 5.000 rupiah dari pihak negara bagian untuk misi Mirza Ghulam Ahmad Qadiani Sahib. Situasi semakin serius dari hari ke hari, dari sudut pandang agama, hingga dalam terbitan 4 September 1897 mencapai puncak provokasi dengan menulis bahwa kasus penghilangan reputasi sipil yang sedang berjalan antara Nazimul Hind dan Maulwi Rahim Bakhsh sebenarnya adalah perkara antara kaum muslim dan pengikut Mirza Sahib alaihi salam. Bagaimanapun juga, Maulwi Rahim Bakhsh Sahib mengajukan kasus pencemaran nama baik ini terhadap editor Nazim Hussain di Multan. Syed Nazim Hussain juga harus menghadirkan beberapa saksi untuk mendukungnya. Maka ia juga menuliskan nama Hadrat Masih Maud alaihi salam di antara saksi-saksi tersebut. Kini, hal ini di satu sisi mengungkap fikiran jahat editor Nazimul Hind, di sisi lain juga merupakan tanda kebenaran Hadrat Masih Maud alaihi salam bahwa meskipun menjadi penentang keras dan terbiasa melakukan fitnah, Syed Nazim Hussain memiliki keyakinan penuh terhadap akhlak mulia, kebaikan, dan ketakwaan Hadrat Masih Maud alaihi salam, sehingga ia yakin bahwa untuk mengungkapkan kebenaran dan kejujuran, beliau tidak akan menolak memberikan kesaksian. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam jika menghendaki dapat juga meminta untuk memberikan kesaksian melalui komisi, namun beliau sesuai dengan Al-Quran Karim, menurut petunjuk Al-Quran, memandang tepat untuk pergi sendiri memberikan kesaksian. Selain itu, dalam perjalanan terdapat berkah-berkah, dan ini juga merupakan tabligh yang tenang. Allah Ta'ala telah memberitahu beliau alaihissalam sebelumnya mengenai beberapa hal terkait perjalanan ini. Maka beliau alaihissalam bersabda, pada awal Oktober 1897 Masehi, saya diperlihatkan bahwa saya dihadirkan di hadapan seorang hakim Inggris untuk memberikan kesaksian, dan hakim tersebut bertanya kepada saya, siapa nama ayah Anda? Namun, sebagaimana kebiasaan dalam memberikan kesaksian, saya tidak disumpah. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 1897 Masehi, saya diperlihatkan dalam mimpi bahwa prajurit perkara ini telah datang membawa surat panggilan. Mimpi ini telah disampaikan kepada jemaat di masjid, maka demikianlah yang terjadi dalam kenyataan, dan prajurit datang membawa surat panggilan, dan diketahui bahwa editor surat kabar Nazimul Hind Lahore telah menuliskan nama saya sebagai saksi dalam perkara yang diajukan oleh Maulwi Rahim Bakhsh Sahib.
Private Secretary Nawab Bahawalpur berupa kasus pencemaran nama baik di Multan. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihissalam meskipun menghadapi bahaya-bahaya atas permintaan seorang penentang memberikan kesaksian dalam rangka memberikan kesaksian berencana pergi ke Multan. Beliau berangkat dari Kadian pada tanggal 29 Oktober tahun 1897 Masehi dan tiba di Lahore. Kemudian dari Lahore pergi ke Multan dengan kereta api. Menurut catatan kereta api, pada waktu itu dari Lahore ada 2 kereta yang berangkat ke Multan. 1 kereta berangkat pada pagi hari dan 1 kereta berangkat pada sore hari dari Lahore ke Multan. Jarak dari Lahore ke Multan adalah 312 km dan kereta biasanya tiba di Multan setelah perjalanan sekitar 8 jam. Kereta berangkat dari Lahore dan melewati stasiun Kot Lakpat, Raivin Junction, Okara, Sahiwal, Niachanu, dan Khanewal Station hingga tiba di Multan City Station. कादिया से चली एक जिंदा हवा खिल गए सारे आलम में गुल खुशनुमा रफ्ता रफ्ता जमाने पे छा. Dari stasiun, Huzur alaihissalam menyeberangi jembatan kereta api dan berangkat menuju kota. Menurut riwayat Muhtaram Syair Muhammad Majoka Sahib, Makhdum Khan Bahadur Hasan Bakhsh Quraisy Sahib, pemuka termuka Multan, telah mengirimkan kereta-kereta dan fitan dan lain-lain untuk menyambut Huzur alaihissalam. Beliau alaihissalam menaiki fitan. Sementara itu, Makhdum Sahib mendapat informasi bahwa beberapa orang telah berkumpul di jalan dengan membawa batu-batu dan kerikil untuk menyakiti Huzur alaihissalam. Makhdum Sahib memiliki kedudukan yang sangat terhormat di kota. Oleh karena itu, beliau sendiri naik bagi untuk menyambut Huzur alaihissalam dan memarahi serta membubarkan orang-orang yang berkumpul di jalan. Sahabat setia Huzur, Hadrat Maulwi Badruddin radhiyallahu anhu, kepala sekolah high school, bersama para murid sekolah untuk menyambut Huzur, turut hadir yang ditempatkan berdiri dalam 2 baris atau barisan dengan memegang berbagai plakat yang bertuliskan ucapan selamat datang. Ketika Huzur melewati mereka, para murid itu mengucapkan Assalamualaikum dan membaca syair-syair. Mengenai tempat tinggal Huzur alaihissalam di Multan, terdapat 2 riwayat. Menurut riwayat Hadrat Mia Mirajuddin Sahib radhiyallahu anhu, Maulwi Badruddin Sahib mengatur tempat menginap di kediaman ayah Hakim Ferozuddin Sahib, yaitu Hakim Chirag Ali Quraisy Sahib yang terletak di Park Gate Alang. Pada saat itu juga, pemuka Multan dan penerus Sajadah Dashin Makam Hadrat Bahauddin Zakaria rahimahullah, Janab Makhdum Sheikh Hasan Bakhsh Quraisy Sahib, hadir menghadap Huzur alaihissalam dan memohon kepada Huzur alaihissalam agar berkenan menginap di kediamannya. Dan Makhdum Sahib berkata bahwa saya adalah penerus Sajadah Nashin Multan dan juga seorang pemuka, dan Anda, Mirza Sahib, adalah seorang pemuka Kadian, dan sebaiknya Anda menginap di tempat saya dan memberi saya kesempatan untuk menjamu Anda. Alhasil, karena Huzur alaihissalam sebelumnya adalah tamu Hakim Sahib, maka tanpa izin beliau, Huzur alaihissalam tidak dapat pindah. Atas hal ini, Huzur alaihissalam bersabda bahwa sebaiknya Anda meminta izin dari Hakim Sahib. Maka Makhdum Sahib meminta izin dari Hakim Sahib dan membawa Huzur alaihissalam ke rumahnya. Alhasil, ada 2 jenis riwayat. Menurut riwayat Hadrat Mia Mirajuddin Sahib radhiyallahu anhu, pada awalnya Huzur alaihissalam pergi ke rumah Hakim Sahib, kemudian setelah itu pergi ke rumah Quraisy Sahib. Sementara menurut riwayat lain, Makhdum Sahib sendiri telah menyambut Huzur alaihissalam di stasiun dan kemudian membawa Huzur alaihissalam bersamanya ke rumahnya yang terletak di Gali Tambako Wali, Andrun Park Darwaza Multan. Pendek kata, apapun riwayatnya, bagaimanapun juga Huzur alaihissalam langsung dari stasiun pergi ke rumah Makhdum Sahib, di mana untuk beberapa waktu Huzur alaihissalam berada di rumah Hakim Chirag Ali Quraisy Sahib.
Kemudian beliau berangkat dari sana, namun demikian selama masa yang cukup lama ketika Huzur alaihissalam tinggal di Multan, secara praktis beliau menetap di kediaman Syekh Hasan Bakhsh Qureshi Sahib. Tempat tersebut memiliki fasilitas yang luas sehingga memudahkan untuk tinggal serta menerima para tamu. Selama masa tinggal Huzur, banyak sekali orang yang datang berkunjung. Karena banyaknya tamu, makanan harus dimasak dalam jumlah besar. Orang-orang dari berbagai kalangan hadir untuk mendapatkan kehormatan bertemu dan berziarah kepada Huzur. Mehdi aaya jahan vich pate te khabran jde likhe Quran vich ayat hadisah Demikian pula banyak orang datang kepada Hadrat Maulwi Nuruddin Sahib radhiyallahu anhu untuk keperluan pengobatan dan perawatan. Pada masa itu, seorang pria bernama Nur Muhammad datang menyampaikan bahwa anaknya menderita penyakit epilepsi. Hadrat Maulwi Nuruddin Sahib memberikan resep pengobatan, kemudian membawa pasien tersebut ke hadapan Hadrat Masih Maud alaihi salam untuk memohon doa. Huzur pun mendoakannya, dan dengan karunia Allah Ta'ala, anak tersebut pun sembuh. Selama periode tersebut, pemimpin terhormat dari keluarga Quraisy, yaitu Khan Bahadur Makhdum Syekh Hasan Bakhsh Qureshi Sahib, menjamu Hadrat Aqdas alaihi salam dengan penuh cinta dan penghormatan. Hubungan kasih sayang dan penghormatan ini tetap terjalin bahkan setelah itu. Sebagai contoh, pada bulan Agustus 1911, ketika Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu datang ke Multan, Makhdum Sahib hadir untuk memperoleh kehormatan bertemu dengan beliau dan juga mengadakan jamuan bagi Huzur beserta para sahabat. Demikian pula ketika Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berkunjung ke Multan pada tahun 37, keluarga ini kembali mengadakan jamuan dalam skala besar. Selain itu, ketika Hadrat Sahibzada Mirza Sultan Ahmad Sahib menjabat sebagai Tehsildar di Syuja-Abad, beliau memiliki hubungan persahabatan yang sangat erat dengan Makhdum Khan Bahadur Hasan Bakhsh Sahib. Pada saat Huzur berada di Multan, terdapat sebuah madrasah di bawah pengelolaan Anjuman Islamiyah yang dikenal sebagai Madrasah Islamiyah. Pihak madrasah tersebut juga mengundang Huzur alaihissalam untuk berkunjung, dan undangan itu beliau terima. Pada kesempatan itu, ketika Huzur datang ke madrasah, beliau juga menyampaikan sebuah pidato di sana yang disampaikan di sebuah aula. Hall ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting, dan pada umumnya tokoh-tokoh terkemuka dan para pemimpin terhormat biasa berpidato di sana. Madrasah ini masih ada hingga sekarang, meskipun sekarang telah menjadi sekolah menengah atas, dan hall tempat Hadrat Masih Maud alaihi salam berpidato kini telah dirobohkan, dan di tempatnya mereka telah membuat halaman. Alhasil, madrasah itu, tempat itu masih ada hingga sekarang. Selama tinggal di Multan, Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam pergi ke makam Hadrat Bahauddin Zakaria, Hadrat Shah Rukne Alam, Hadrat Shah Syams Tabriz, dan para ulama salaf lainnya, rahimahullah, dan berdoa. Setelah itu, pada tanggal 18 Oktober 1900, Hadrat Masih Maud alaihi salam kembali ke Qadian. Ketika Huzur alaihi salam hadir di pengadilan untuk memberikan kesaksian pada tanggal 30 Oktober 1897, maka persis seperti itu pula peristiwa yang terjadi sebagaimana beliau telah melihatnya dalam mimpi, yaitu hakim pada waktu itu begitu terkesan sehingga lupa mengambil sumpah dan mulai mendengarkan kesaksian. Setelah Huzur alaihi salam selesai memberikan kesaksiannya, barulah hakim teringat dan mengambil sumpah dari beliau. Alhasil, keputusan kasus ini dijatuhkan pada tanggal 29 November 1897, dan editor surat kabar Nazimul Hind divonis oleh pengadilan dengan hukuman penjara 6 bulan dan denda 1.000 rupiah.
Jika beliau tidak membayar denda tersebut, maka 6 bulan tambahan akan ditambahkan pada hukumannya. Namun, petugas pencetaknya hanya divonis denda 500 rupiah dan dikatakan bahwa jika denda 500 rupiah tidak dibayar, maka ia harus menjalani hukuman penjara selama 2 bulan. Menurut riwayat Hadrat Mian Mirajuddin radhiyallahu anhu, Hadrat Aqdas alaihi salam tinggal di Multan selama 2 hari dan 3 malam. Bersama Huzur alaihi salam ada Hadrat Hakimul Ummat Maulana Nuruddin Sahib radhiyallahu anhu, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, Hadrat Maulana Abdul Karim Sahib radhiyallahu anhu, Mukarram Khawajah Kamaluddin Sahib, dan Mukarram Maulwi Muhammad Ali Sahib menyertai perjalanan tersebut. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dalam mengenang perjalanan tersebut bersabda, "Saya ingat bahwa Huzur alaihissalam pergi ke Multan untuk memberikan kesaksian. Saya juga ikut serta. Pada waktu itu usia saya sekitar 8 tahun. Ketika beliau kembali dari sana, maka di Lahore ada sebuah undangan di suatu tempat atau ada urusan apa? Ini saya tidak ingat. Beliau masuk ke dalam Delhi Darwaza dan di dekat Masjid Sunehri atau Masjid Wazir Khan, saya melihat kerumunan yang sangat besar yang di tangan mereka ada batu-batu dan mereka membuat keributan dan kegaduhan yang besar. Di tengah-tengah seluruh kerumunan itu, sesuai dengan tuntutan usia pada waktu itu, saya secara khusus mengingat satu pemandangan. Seorang laki-laki yang tangannya terpotong, dia memukul-mukulkan tangan yang terpotong itu pada tangan yang lain sambil membuat keributan dan berteriak-teriak, hu haha. Sesuai dengan tuntutan usia pada waktu itu, keadaannya tidak tampak mengasihkan, tetapi juga tampak menggelikan. Dia mengira bahwa dia sedang melakukan pekerjaan yang sangat tinggi tingkatannya. Tetapi hari ini ketika saya merenungkan keadaan-keadaan tersebut, maka saya berpikir bahwa kerusakan apa yang telah diakibatkan oleh segelintir kerikil atau maki-makian mereka kepada Huzur alaihissalam dan jemaat beliau untuk menzahirkan kebenaran, pedang-pedang diletakkan di leher orang-orang, tetap saja tidak terjadi apa-apa. Setelah kembali dari Multan, Hadrat Muhsin Maud alaihissalam tinggal di Lahore. Di sini beliau menempati rumah Mukarram Syekh Rahmatullah Sahib marhum, seorang pedagang yang terletak di Anarkali, tepat di seberang Punjab Wireless Book Society. Terdapat toko Syekh Sahib dengan nama Mumbai House dan sangat terkenal, dan di belakangnya terdapat rumah tempat tinggal beliau, di mana karena kehadiran Hadrat Masih Maud alaihissalam, suasana yang sangat rohani pun tercipta. Waktu itu musim dingin. Di tempat luar sebuah ruangan yang luas Hadrat Masih Maud alaihissalam berada. Selain para pelayan, banyak orang-orang terhormat dari kota hadir di sana, dan ruangan itu pun penuh sesak dengan orang-orang. Orang-orang Ghair Ahmadi mengajukan berbagai macam keberatan, dan Hadrat Masih Maud alaihissalam menjawab mereka. Dari pihak Kristen, sebuah keberatan yang sangat besar diajukan di hadapan beliau bahwa kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran diambil dari Alkitab. Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan banyak dalil, dan di antaranya beliau menyampaikan satu dalil yang sangat besar, yaitu bahwa sebagaimana rumput dan makanan ternak masuk ke dalam perut sapi, lalu menjadi darah, dan kemudian masuk ke dalam puting susu menjadi susu, demikian pula cerita-cerita dan kisah-kisah Taurat dan Injil ketika masuk ke dalam Al-Quran menjadi cahaya dan hikmah. Mendengar jawaban ini, orang-orang yang hadir di sana menyambutnya dengan seruan-seruan Jazakallah dan Barakallah. Selama tinggal di Lahore, Hadrat Masih Maud alaihissalam juga pergi ke rumah sahabat beliau yang mukhlis, Hadrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib radhiyallahu anhu, untuk menjenguk beliau. Kejadiannya adalah bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam melihat bahwa Mufti Sahib tidak datang menemui beliau, dan beliau alaihissalam menanyakan di mana Mufti Sahib. Maka seseorang yang hadir pada waktu itu memberitahu bahwa kondisi kesehatan Mufti Sahib sangat buruk dan beliau tidak dapat berjalan.
maka Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan sendirinya pergi ke rumah Mufti Muhammad Sadiq Sahib dan duduk bersama beliau cukup lama. Selama itu Mufti Sahib menceritakan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam membaca sesuatu pada air dan meniup padanya dan juga memberikannya kepada Mufti Sahib untuk diminum. Dan demikian pula Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda kepada Mufti Sahib bahwa Anda sedang sakit, doa-doa orang sakit dikabulkan. Anda juga berdoalah untuk kesuksesan kami. Dari kejadian ini juga dapat diketahui bagaimana kasih sayang dan perlakuan penuh cinta Hadrat Masih Maud alaihissalam terhadap para sahabat beliau. Setelah tinggal di Lahore, Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan mengumpulkan karunia-karunia Allah Ta'ala kembali ke Qadian dengan selamat. कादिया से चली एक जिंदा हवा, खिल गए सारे आलम में गुल खुशनुमा, रफ्ता रफ्ता जमाने पे छा जाएगा, रोशनी का सफर कादिया से चला।